dibuat oleh Profesor Abdul Aziz Ahmad ini dengan tanggal tertua pada 14 September 1971 dan terus menghasilkan karya kaligrafi hingga saat ini. Baru-baru ini Profesor Abdul Aziz Ahmad turut terlibat dalam kegiatan rekor muri dalam penulisan Al-Quran Mushaf Nusantara dalam peringatan milad ke-40 LEMK, yaitu Lembaga Kaligrafi Al-Quran, dengan biaya dan fasilitas sepenuhnya dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kegiatan ini akan diselenggarakan pada Rabu 19 Februari 2025. Ini sudah lewat ya baru-baru ini. Ini bertempat di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dan dapat disaksikan sudah disaksikan di live on YouTube Subdit MTQ Official. Dilaksanakan oleh 365 khatat, yaitu penulis kaligrafi profesional dari LMK yang juga merupakan juara MTQ cabang kaligrafi tingkat nasional dan internasional. Al-Quran Mushaf Nusantara memiliki keistimewaan karena ditulis tercepat di dunia dengan keunggulan ragam hias yang khas yang mengkombinasikan 38 corak iluminasi daerah di seluruh provinsi Indonesia yang belum ada dalam tradisi mushaf lainnya di seluruh dunia. Baik, sahabat budaya, kita langsung saja menyapa profesor kita ya. Ini sudah ada sejak dari tadi ya. Baik, terima kasih Prof bersedia berbagi ilmu kembali di Pro 4 RN Makassar ya. Kali ini dalam Suara Budaya Nusantara, Prof. Prof, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira Profnya ini sudah bergeser kemana gitu ya. Oke, Prof kita langsung saja nih. Prof bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang dan peran Prof Abdul Aziz di dunia seni kaligrafi, Prof. Ya, kami mulai dengan syukur alhamdulillah karena diberi oleh Allah SWT kesempatan dan kesehatan sehingga dapat bertemu di RRI Pro 4 yang kerjasama atau link ke Pro 4 Jakarta ya. Tentu pertama ingin saya mengucapkan terima kasih atas ini kesempatan atau penghargaan yang diberikan ke saya untuk ditunjuk sebagai narasumber pada acara ini ya, yang kita bahas tentang kaligrafi. Tadi pertanyaannya bagaimana peran saya di dunia di seni kaligrafi. Pertama, saya sebagai pengajar ya kaligrafi pernah di UIN Alauddin Makassar maupun di UNM Makassar. Yang kedua, kami selalu melukis, bikin kaligrafi dengan sendirinya, sering pameran kaligrafi gitu. Peran lain adalah kami biasa diberi amanah sebagai Dewan Hakim untuk lomba kaligrafi tingkat MTQ provinsi maupun tingkat nasional ya, yang baru ini berlangsung di Banjarmasin di Kaltim. Dan yang lainnya peran saya adalah menulis sebuah buku tentang kaligrafi. Oke, Prof, kira-kira apa yang menjadi motivasi Prof ini untuk mendalami seni kaligrafi, terutama dalam konteks penulisan Al-Quran nih, Prof? Ya, kalau tentang penulisan Al-Quran, sebetulnya waktu kemarin itu, waktu hari Rabu 19 Maret yang lalu, kami datang ke Kanwil Agama di Makassar itu. Saya bukan menulis, tapi memberi motivasi teman-teman yang ada di ruangan itu ya, karena kebetulan dipercaya ya, diberi amanah sebagai Dewan Pakar tadi berkasih perkumpulan kaligrafi dan huruf Indonesia ya, yang ada cabangnya di Makassar. Jadi kalau pengalaman saya tentang menulis Al-Quran, hanya terbatas pernah membantu Guru Kiai Haji Hamzah Mauluan di Sengkang dulu menulis Al-Quran yang terjemahan bahasa daerah Bugis ya, bahasa daerah Bugis. Yang kedua, kalau yang penulisan kitab itu pernah menulis satu kitab bersanji gitu. Ya.
Oke, Prof. Nah, ini bagaimana sejarah seni kaligrafi berkembang di Nusantara, terutama dalam penulisan Al-Quran? Hmm, ya, sebetulnya eh, sejak dulu memang kita sudah punya Al-Quran ya. Menurut sejarah sebetulnya tentu bersamaan kedatangan Islam di Indonesia, kalau mengatakan Nusantara ya. Kira-kira ada mengatakan abad ke-7 Masehi ya, tahun 674 Masehi. Ada juga mengatakan sekitar tahun abad ke-13 ya. Dengan sendirinya datangnya apa namanya Islam di Nusantara tentunya membawa tulisan yaitu tulisan Arab, yaitu ada mengatakan ini cikal bakal menjadi kaligrafi gitu. Ya itu barangkali yang apa namanya titik awal datanya di Nusantara yang namanya kaligrafi Arab itu. Oke. Hmm. Nah, Prof, kira-kira apa sih yang membedakan seni kaligrafi Nusantara dengan tradisi kaligrafi dari daerah lain, seperti Timur Tengah atau Asia Selatan nih, Prof? Hmm. Ya, tentu memang kalau bicara tentang kaligrafi kita eh, artinya berasal dari luar ya, dari utama dari Timur Tengah ya, dari Irak, dari dari Mesir dan sebagainya gitu ya, dari Arab. Ah, yang membedakan ya tentu eh, masing-masing punya daerah punya perkembangan tersendiri gitu. Tapi sebetulnya pada umumnya masih mengacu ke khat-khat yang katakanlah impor dari Arab Saudi dari Timur Tengah gitu ya, katakanlah khat Nasib, Tulus, Diwani, Hufi dan sebagainya, khat-khat yang standar itu. Namun kita di Indonesia ini sudah ada perkembangan ya, teman-teman mengembangkan sendiri. Katakanlah ada yang disebut yang dikembangkan teman itu Pak Saiful Adnan, di Gelari Saifuli gitu ya. Nah, ada teman yang di Aceh, Banda Aceh itu Syekh Akram ya, kaligrafinya seperti meleleh gitu kan saya. Dan saya sendiri ada juga mengembangkan buku hanya ragam karakter kaligrafi Islam. Jadi itu nanti itu berisi sampai sekarang 15 karakter gitu. Ada saya katakan karakter 15 karakter. ada karakter tajam, ada karakter air, karakter api. Pokoknya sudah 15 karakter di situ ya. Banyak ya ternyata pakai karakter juga ya. Saya Ya, kira ya. cuma satu karakter saja yang namanya seni kaligrafi. Iya. Itu kaligrafi banyak banyak jenis-jenisnya gitu ya, jenis-jenis. Oh Kalau iya. toh kita berbicara analogkan dengan huruf Latin kan, Iya. ada ada katakanlah Arial, ada New Time Roman, ada Tahoma Iya. dan sebagainya gitu ya. Oh, jadi kayak Font-font. seperti itu ya. Ya, Yang karakter-karakter seperti itu. Namun kalau di kaligrafi sendiri ada 15. Tapi ini yang mengerti yang namanya seni kaligrafi. Kalau macam yang kayak kita ini taunya cuman membuat tulisan apa ya, tulisan Arab, terus cuma di model-model kayak gimana gitu. Kayak sewaktu masih sekolah itu pengalaman saya gitu, Prof. ya, ya. Semasa waktu sekolah tulisan disuruh buat kaligrafi. Nah, basmalah terserah kita modelnya kayak Ya. gimana gitu. Tapi alhamdulillah nilai tinggi juga. Wah, Iya. dapat 10 juga. Iya, dapat 10. Oke, Prof. Nah, kira-kira nih, Prof ya. Memang Sejak hmm, sejak kapan seni kaligrafi mulai memiliki peran penting dalam kehidupan budaya dan agama masyarakat di Nusantara nih? ya, tentu dengan bermula tadi dengan adanya syariat Islam ya, tentu orang mau tak mau harus belajar Al-Quran. Al-Quran itu ditulis dalam tulisan Arab ya. Tentu Iya. yang pada umumnya yang menjadi tulisan yang khas untuk Al-Quran
jenisnya namanya khat naskhi ya, masih. Mm-mm. Memang juga orang kalau belajar kaligrafi ya, pemula gitu ya, beginner harus melalui basic satu. Pada umumnya orang belajar kaligrafi itu memulai dengan basic satu itu, yaitu khat naskhi. Naskhi itu contohnya di Al-Quran yang kita lihat selama ini. Termasuk kemarin juga yang digunakan jenis tulisan yang digunakan untuk mushaf Nusantara gitu. Itu khat nasi. Lebih malah lebih condong ke khat nasi model Hasbi Muhammad dari Baghdad itu ya. Nah itu model yang kemarin. Ya, ya. Oke. Prof, satu pertanyaan lagi sebelum kita terima telepon di 0811 409 2250 nih. Kira-kira bagaimana seni kaligrafi berfungsi sebagai sarana dakwah dan pelestarian ajaran Islam, Prof? Ya, kalau menjadi sarana dakwah ya itu kaligrafi kalau dibikin sebagai seni kaligrafi lukisannya Mm-mm. dipamerkan menjadi sarana dakwah gitu. Kalau Iya. seorang dai misalnya berorasi di podium, ya kami ini dari seniman kaligrafi berorasi melalui tulisan tangan itu melalui kaligrafi yang dipamerkan itu mungkin melalui secara offline maupun Mm-mm. pameran juga biasa dilakukan secara online pakai digital gitu ya. Mm-mm. Nah, itu tapi kalau pertanyaannya di dalam perubahannya masyarakat kita Islam tentu ya itu sangat erat sekali Bapak bulan suci Ramadan ini kalau orang harus mengaji dan sebagainya gitu harus bisa membaca Al-Quran gitu ya. Iya. Iya, iya, iya. Ah, ah. Seperti itu ya, Prof. Ya, Prof. Ini tadi ada pertanyaan juga sebelum kita ngobrol sama Prof. Ini Ya, ya, dari penelpon kita, ya, katanya ya. kayak gini. Kenapa sih seni kaligrafi itu mahal? Ini mahalnya dari tingkat apa begitu? Apakah tingkat kesulitan membuat kaligrafinya atau tingkat apanya gitu, Prof? Iya, ya, menarik itu. Iya, iya. Saya juga sempat dengar sedikit tadi itu mengenai Ah, harga lukisan mm-mm. kaligrafi yang dimaksud ya. Itu Iya. pada umumnya lukisan itu memang mestinya mahal gitu ya. Mm, Kenapa mahal? Apalagi kalau lukisan itu betul-betul mempunyai sejarah tersendiri gitu. iya. Karena seorang pelukis itu ya baik pelukis secara umum maupun pelukis kaligrafi itu seolah-olah kaligrafinya ini menjadi teman sejati gitu itu. Hmm. Yang malah dipikirkan gitu. Sebelum dilukis juga sudah terpikir olehnya apa apa materinya nanti apa jenis khasnya dan sebagainya gitu. Ada lukisan jadi apa lukisannya dikerja setahun 2 tahun gitu. Tapi ada juga yang cepat sebetulnya. Ya, kan, tapi itu kembali kenapa lukisan itu ya mahal karena kita mencoba bandingkan misalnya foto gitu. Foto katakanlah bikin baliho ya, gambar kaligrafik atau foto gitu. Orang sudah asumsi bahwa ini dengan alat kayu jepret tadi kan. Kalau melihat lukisan yang sama besarnya, tentu orang berpikir bagaimana satu titik digoresnya sedikit artinya memerlukan namanya waktu dan proses itu ya. Bagaimana pemilihan warna dan catnya itu dibayangkan bagaimana susah payahnya gitu apalagi seorang yang sudah jadi master ya mungkin sudah bertahun dia dari pendidikannya di latihan yang banyak akhirnya bisa menjadi pelukis yang profesional gitu ya. Tentu kalau melihat tadi kenapa mahal tergantung mutu dari karya itu sendiri gitu. Mutu dalam arti kata bukan besar kecilnya itu. Biar kecil kalau memang mutunya katakanlah kita punya karyanya Pak Afan di kecil-kecil ukuran A4 ya mungkin saya sangat menghargai gitu ya karena di di balik karya itu siapa yang membuatnya gitu ya. Itu berpengaruh juga terhadap harga gitu ya. Oke, jadi ini kenapa mahal? Yaitu karena kita dilihat dari mutunya. Ya, Karena satu-satunya. yang membuat seni kaligrafi itu eh, bagaimana yang melukisnya gitu, belum lagi catnya, belum lagi warnanya, itu kan semuanya diperhitungkan juga gitu ya, Prof ya. Ya, betul, Oke, betul. baik Prof. Kalau gitu karena ini sudah dari tadi menelpon berdering, kita belum angkat, angkat mi dulu, Prof. Di. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Mbak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Iya, saya Leman Kakak Dewi di Lampung. Dengan Pak Leman. Iya, betul. Ini dengan Pak siapa, Pak Kak Dewi? Dengan Prof. Abdul Aziz Ahmad. Iya, makasih. Halo, Assalamualaikum Pak Aziz, Abdul Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya. Iya, Begini Kakak Dewi, iya yang Pak. saya tanyakan. Itu kalau boleh tahu Kakak Dewi, kalau saya lihat itu ya, Pak Aziz, itu anak-anak yang setelah mondok, lulusan mondok itu dia bisa membuat kaligrafi dengan pandai gitu, bisa gitu Pak Dika Dewi. Kalau Kenapa? saya tahu di Kenapa? apa Kenapa? gitu, kalau kita bisa mau belajar di Makassar gitu, alamatnya di mana gitu, kalau untuk anak-anak kita gitu Kakak Dewi, Pak Haji. Oke, Bisa Bapak. mana? Iya. Itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Leman. Iya, jadi Pak Leman penelpon kita dari Lampung, gimana katanya untuk mempelajari yang namanya seni kaligrafi, khususnya kalau di Makassar. Karena Pak Leman ini punya anak yang masuk di pesantren, pengennya supaya bisa lebih tahu lagi yang namanya seni kaligrafi, begitu, Prof. Silakan, Prof. Ya, kalau yang kita tahu kalau mau belajarnya ini udah tingkat nasional ya di situ LMK gitu, Lembaga Kaligrafi di Sukabumi gitu ya. Yang saya tahu baik dari beberapa daerah ya, baik dari beberapa provinsi di seluruh Indonesia, ada juga dari Brunei misalnya dari Malaysia dan sebagainya. Itu yang jadi lebih menjadi untuk belajar kaligrafi di Indonesia itu di LMK di Sukabumi Jawa Barat ya. Tapi kalau masing-masing di daerah tentu masing-masing punya apa namanya tempat untuk belajar kaligrafi. Tapi yang disinggung tadi Pak Leman ya kalau dia sudah masuk di pondok pesantren, saya kira di pondok pesantren ada juga mata pelajaran kaligrafi gitu atau khat ya, tilang khat itu ya. Dan juga saya perlu tambahkan kalau kami di Makassar atau Sulawesi Selatan ada ide nanti tapi ini belum terlaksana dari Perkasi tadi membuka juga semacam khusus kaligrafi. Oke, baik sudah dijawab sama Prof. Abdul Aziz ya. Ini pertanyaan dari Pak Leman yang ada di Lampung tentang di mana untuk belajar namanya seni kaligrafi. Ya udah kalau begitu kita terima telepon lagi nih Prof ya karena berdering terus soalnya teleponnya. Halo, sayang sekali terputus. Oke, untuk yang lainnya silakan di 0811 400 9250 yang ingin berpartisipasi ini terkait dengan topik kita yaitu eksistensi seni kaligrafi dalam penulisan Mushaf Nusantara. Halo. Iya, halo Iya, Kak Mariana, gimana di sana? Kak Mungkin ada Dewi. penelponnya Iya, kita. betul, di Jakarta sudah ada yang bergabung kembali. Oke, Kita sapa. kita terima telepon dulu di Halo, sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Mariana. Iya, Kembali ini bergabung. Saya mau ke Makassar dulu. iya, silakan langsung Iya. aja nih Pak Anggi. Iya, Pak Karebawi. Alhamdulillah Baji, Bapak siapa di mana ini? Di Pekanbaru sehat, alhamdulillah. Tuh orang bikin doa kita sehat selalu, tahu. Iya, doa yang sehat selalu itu bagus sekali doanya daripada didoakan yang tidak bagus. Ya, ini belum puasa kita selalu bagus-bagus. Pak Karebaki. Iya. Pak Prof, disapa Profesor. nih Pak Prof. Oh, Karebaki. iya, Kareba Madeceng. Kabar baik, kabar baik. Prof, saya mau nanya gini. Tadi kan tadi sempat disinggung sama Dewi tuh seni kaligrafi itu sebagai sarana dakwah Islam gitu ya. Ya. Nah, saya mau nanya, itu kan penuh dengan keindahan. Apakah boleh dinding-dinding masjid yang kebanyakan kosong dengan warna-warna standar saja, itu dihiasi dengan seni grafi, mungkin ayat-ayat pendek Al-Quran kali ya, yang lebih bagus dipajang di sekeliling dinding itu. Apakah boleh itu, Prof? Itu aja pertanyaannya, Prof. Makasih, Prof. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anggi. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Prof. Mungkin yang dimaksud adalah kaligrafi di masjid ya, Mbak Dewi. Yang dipajang-pajang tuh. Oh, dipajang-pajang. Iya. Ya, kalau menurut saya yang sampai sekarang belum terlalu umum ya di masjid dipajangi juga lukisan kaligrafi, katakanlah ada bingkainya dan sebagainya gitu ya. Kecuali kalau di masjid itu ada semacam
kamar-kamar yang ditempati oleh marhum ya atau remaja masjid itu enggak, menurut saya tidak apa-apa dipasangi lukisan kaligrafi. Tapi kalau di masjid sebetulnya bukan seperti itu, langsung saja di dinding itu. Kalau mulai dari dulu eh, dinding masjid itu di kaligrafi gitu ya. Dulu masih tradisionalnya pakai cat langsung dikasih stiker tangga bagi polisi dan sebagainya. Untuk sekarang sudah ada namanya cutting PVC gitu ya, orang sudah meningkat sekarang sudah melalui komputer didesain di komputer kaligrafinya bentuknya bagaimana, apa bentuk bulat, segitiga dan sebagainya. Itulah yang digunakan sekarang pada umumnya, itu adalah modern kaligrafi. Di samping nilai estetiknya lebih indah, yang kedua lebih tahan lama gitu. Karena apa? Kalau yang sebelumnya dicat langsung di dinding, siapa tahu besok lusa masjidnya mau dicat ulang, agak susah gitu. Yang kedua kekurangannya sebetulnya kalau dindingnya lembab, bisa tulisan itu menjadi pudar dan bahkan bisa terhapus. Iya, iya, iya. Ya, itu Baik. ya. Iya, karena yang kita lihat sekarang itu, terutama di masjid-masjid itu sudah ada kaligrafi itu langsung kayaknya ditempel di dinding begitu dengan ukuran yang sangat besar ya Pak ya. Ya, Dan itu alhamdulillah maksudnya tidak gampang jatuh dan tidak gampang pudar gitu. iya, iya. Iya. Oke. Baik. Itu Kak ada Dewi, sekarang. ini sudah mendekati segmen terakhir untuk Aduh, obrolan kita, tidak berasa padahal ya. iya, padahal masih mau tambah 1 jam ini Kak Mariana. Iya, tapi memang berbicara mengenai seni kaligrafi ini menarik banget ya Kak Dewi ya. Betul Banyak yang sekali. mesti harus dijelaskan gitu. Cuma ya Betul. apa daya nih waktu yang memisahkan. Tapi kita masih undang satu penelpon lagi Kak Dewi. Mungkin dari Makassar Oke. sudah ada yang Boleh, bergabung. boleh. Silakan Kita terima ya. telepon dulu. Ya. Halo, assalamualaikum. Kak Dewi, Iya, assalamualaikum. Cik Guria. Iya, Ciguria lagi. Mau tanya nih, tadi belum ditanya sama ada Bapak narasumbernya, Apa tuh? sama siapa tadi, Bapak Abdul. Pak, Prof. Mm-mm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya nih, tadi berapa jam kah Pak hari itu membuat kaligrafi? Pembuatannya ya, Cigu ya. Ya. Oke, Cigu. Bagaimana Bapak berjam-jam kah Bapak berhari-hari gitu? Oke. Bagaimana tadi dengan filosofi seni kaligrafi ini? Oke, baik. Ada pantun nih Kakak Dewi. Apa tuh? Lambungkan mimpi ke setinggi awan. Cakep. Setinggi awan ingin berhembus awan tertiba. Asik. Baru juga agar inovasi makin semarak. Terus Asik. Profesor Abdul Aziz. Iya, terima kasih Cigu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Prof langsung aja jawab dengan pertanyaannya, berapa lama untuk pembuatan seni kaligrafi ini dan filosofi kaligrafi seperti apa? Silakan, Prof. Ya. Jadi filosofi kaligrafi itu, filosofinya dulu ya, Iya. itu bisa dijadikan sebagai media dakwah Islamiyah gitu ya, itu yang penting. Kalau menjadi dakwah ya itu sesuai dengan hadis Nabi, bahwa berdakwah walaupun hanya satu ayat gitu ya. Ya, jadi itu dasarnya. Kedua, kaligrafi juga bisa jadi berpenghasilan ya kalau misalnya betul bagus ya. Jadi yang lainnya adalah seorang yang diberi oleh Allah Taala kemampuan untuk bikin kaligrafi, itu menunjukkan menurut saya ya, tanggung jawab kepada Allah Taala, diberi bakat yang hebat, tidak difatkan gitu, nanti di akhirat menjadi pertanyaan gitu ya. Yang lainnya tadi pertanyaannya berapa lama ya? Berapa lama proses pembuatannya? Kalau pembuatannya tergantung mungkin tingkat kesulitannya pertama, yang kedua besarnya karya itu. Kalau karya 2 meter tentu tidak sama dengan karya yang hanya ukuran 30 cm, 20 cm sebenarnya. Tapi kalau pribadi saya ini yang mau saya tekankan kepada teman-teman yang lain,
yang khususnya yang berminat di kaligrafi, saya berkarya itu satu sehari gitu. Nah itu jangka waktunya targetnya satu sehari gitu. Walaupun Satu hari satu hari satu karya. Dan Oke. saya memuji kepada Allah SWT, saya mulai sejak tahun 2009, 2019, Iya. 2019 berapa tahun tuh? Oke, Di jadi satu hari gitu ya. Tapi karya saya kecil, saya bikin saja ukurannya 21 kali 29,7. Jadi ukurannya MPR. Boleh saya tayangkan di sini, bisa dilihat ya. bisa Prof. Di penjadi di mana ini? Aduh, saya lihat bagaimana cara di share ya. Iya. Bisa kelihatan juga ini. Bisa kelihatan? Kelihatan, udah kelihatan. Iya, Sudah kelihatan. sudah Masya kelihatan. Allah. Allah ini. Oh, Ini mantap lah. ada karya kaligrafi ini merupakan hadis ya. Iya. Terbaca ahabul amali ilallahi ta'ala ada wa ikallah. Artinya amal kebaikan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah yang kontinu meski sedikit. Nah Masya Allah. ini yang mendasari kenapa kami bikin satu hari gitu ya. Iya. Baik. Oke, baik. Mau lihat ada lagi satu ini. Apa Iya. nih? Coba bisa lihat. Ini bisa dilihat juga ini. Iya. Nah, Wah, Masya Allah. satu lagi. Wih, keren. Ini Keren. hadis juga. Ahbib habibaka kauna ma'a sayyakuna bagi daka yawma. Ini artinya sewajarnya saja gitu. Kalau ada yang kita cintai sewajarnya saja. Wajarnya aja. Begitu juga Nggak boleh sebaliknya kalau berlebihan. kita benci sewajarnya saja. Siapa Iya, tahu jangan berlebihan. orang yang kita cintai itu menjadi kita benci atau yang kita benci menjadi Yang kita benci sayangi. akhirnya kita mencintainya. Iya. Iya. Nah, itu. Oke, yang berlebihan itu nggak bagus ya, Prof ya. Nah, ini ada satu lagi nih. Salawat Iya, Nabi banyak Allahumma ternyata. sholli ala Muhammad. Ini kalau yang saya singgung tadi bahwa ada kaligrafi saya namanya karakter gemuk. Nah, seperti inilah karakter gemuk. Ada juga karakter tajam itu tadi yang seperti ini yang tajam-tajam. Tajam ya. Tajam ini Allahumma sholli ala Oh, Muhammad. begitu. Profesor, ada sosial medianya mungkin Prof, Facebook yang mungkin bisa diupload karya-karyanya, jadi pendengar kita bisa akses, bisa lihat gitu. Ada Ya, ada. Facebook mungkin? Ada kami punya website sudah Website. lebih 300-an karya saya sudah upload di sana ya. Iya, apa nama Iya, apa websitenya? namanya? Apa saya sebut saja Iya. www Mm-mm. azahkaligrafi.com bisa saja. azahkaligrafi.com ya. azahkaligrafi.com itu bisa Baik. dilihat lebih 300 karya Iya. yang model seperti ini ya. Oke. Hanya saya perlu sampaikan bahwa memang kaligrafi yang saya pahami selama ini adalah tulisan indah gitu ya. Tulisan indah itu tergantung kosakata yang di belakangnya. Tulisan indah Arab, jadi ada tulisan indah Latin, ada huruf Latin. Tulisan indah aksara lontara, ada aksara lontara ya, aksara Jawa, Jawi, ada aksara Bima dan sebagainya gitu ya. Jadi Wah. yang penting Kayaknya ini. kita harus banyak-banyak belajar untuk seni kaligrafi nih Kak Mariana. Iya pastinya, dan yang pasti Iya. terima kasih ya Profesor Ya. Dr. Abdul Aziz Ahmad sudah hadir di obrolan siang hari ini dengan karya-karyanya yang bisa diakses ya di websitenya tadi. Semoga ini bisa menginspirasi banyak orang untuk bisa belajar yang namanya seni kaligrafi. Jadi ada regenerasi ya Kak Dewi ya. Benar sekali. Seperti tadi Pak Anggi juga sempat bilang katanya mudah-mudahan nih kaligrafi tidak hanya senior-senior yang menguasai tapi juga anak-anak muda. Begitu Betul Prof sekali. ya. Jangan sampai tergerus oleh zaman gitu ya, Betul. Kak Mariana. Iya. Baik kalau Oke gitu lah. Kak Dewi, Iya. Profesor, terima kasih sudah hadir di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Ya. Obrolannya sangat menarik, nggak cukup kayaknya 1 jam Iya. ya. Bahkan 30 menit tadi ya kita ya. Baru 30 menit. Nanti kita sambung lagi kapan-kapan ya obrolannya Betul ya sekali, Kak Dewi iya. ya. Sekali lagi terima kasih Kak Dewi dari RRI Pro 4 Makassar. Salam sehat Sama-sama, selalu, Kak Profesor Mariana. juga ya. Ya, terima kasih Selamat semua ya. beribadah puasa, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Ya, Assalamualaikum. Mbak Mariana juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa Kak Mariana dan Prof. Iya, terima kasih semua Mbak Dewi, Mbak Mariana gitu ya.
Abang Po, ribuan umat Hindu se-Jabodetabek melaksanakan upacara melasti sebagai rangkaian Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 di Pura Segara Jakarta Raya, Cilincing, Jakarta Utara Minggu kemarin.